Woo! Dari sekarang dan sampai selama-lamanya kebaikan-Mu takkan pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, oh, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, oh, tak tergantikan. Untuk ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Kau baik Tuhan, mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Woo! Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Kau baik Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kami milikmu Tuhan. Selamat milikmu. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your we worship you, Jesus. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Jesus, we worship you, Jesus. Kami menyembahmu di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami mau katakan, kami milikmu selamanya, selamanya, sampai selamanya milikmu Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tema pada pagi hari ini adalah menempuh pergantian musim. Ini adalah tema bulanan dan tema mingguan pada hari ini adalah menjaga hati. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini ya Tuhan, hamba akan menyampaikan berita kebenaran-Mu. Kami mohon Bapa mengurapi akan hamba-Mu. Bapak sucikan, kuduskan akan hamba-Mu. Biarlah firman yang akan hamba sampaikan dapat mengambil tempat di dalam kehidupan akan kami semua yang mendengar dan menyaksikan akan tayangan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah siap, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan 27 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak bisa menghentikan burung yang terbang di atas kepala kita. Burung yang terbang di atas kepala kita, berapa banyak pun burung yang terbang, kita tidak bisa membatasi akan burung itu. Bahkan kalau burung terbang di atas kepala kita pun, kita juga tidak bisa membatasi. Tetapi kalau burung itu duduk di atas kepala kita dan bersarang, bertelur dan beranak pinak, itu yang kita harus jauhkan. Itu yang kita harus singkirkan. Karena tidak bisa kalau burung kita biarkan untuk beranak pinak di atas kepala kita, itu artinya jika kita memberikan izin, maka itulah yang tidak baik bagi kehidupan kita. Demikian juga kesukaran dan kesulitan jangan kita biarkan sampai beranak pinak, tetapi kita harus berani untuk mencegahnya. Pandemi yang sedang kita alami saat ini, yang sudah melanda dunia ini, terjadi bukan maunya kita atau pilihan kita. Tetapi pandemi ini terjadi membawa masalah kesehatan, ekonomi, dan berbagai perubahan kehidupan sosial masyarakat. Akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak pekerja-pekerja yang di PHK, bahkan banyak pernikahan-pernikahan yang ditunda, bahkan gedung-gedung ibadah yang biasanya diselenggarakan seperti yang hadir bisa 200 sampai 300 orang, dengan pandemi ini maka kehadiran jemaat pun dibatasi. Hanya 60 sampai 100 orang per satu kali ibadah. Dan ini adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Namun jika ada masalah dan perubahan yang merongrong kehidupan kita, kitalah yang harus memutuskannya. Jika kita mengizinkannya, maka badai persoalan akan menggoncang kehidupan kita. Jika sebaliknya, maka badai kehidupan itu tidak mampu untuk menenggelamkan akan kehidupan kita. Dalam masalah ini,
Bisa saja kita terpukul dan jatuh, namun tidak sampai tergeletak. Sekalipun kesukaran menimpa dalam kehidupan kita, sekalipun kesukaran menimpa dalam dunia saat ini, kita harus bangkit. Kita harus berjuang sampai meraih kemenangan demi kemenangan yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Di situ Allah menempatkan dirinya sebagai seorang ayah yang menasehati anaknya agar bersikap waspada dan menjaga hal-hal dalam kehidupan, yaitu menjaga hati, menjaga mata, menjaga perkataan, dan menjaga tindakan kita. 4 hal inilah yang harus kita waspadai, seperti seorang nakoda yang mengarungi lautan yang penuh dengan batu karang dan ditimpa oleh badai perubahan. Kita melihat bahwa apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ada 4 hal penghalang, ada batu karang penghalang tadi. Dari 4, yaitu kita harus menjaga hati kita, menjaga mata kita, menjaga perkataan kita, dan menjaga tindakan kita. Kalau kita mengarungi sebuah lautan, jangan disangkanya bahwa laut yang di tengah-tengah itu semuanya dalam. Ada juga karang-karang penghalang di lautan itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah berlayar antara Pulau Rote dan Pulau Timor, di situ ada satu karang di tengah laut yang namanya Karang Beatrix. Di situ airnya kedalaman hanya 4 meter. Bayangkan kalau kapal besar melewati tengah laut tanpa melihat rintangan ini, tanpa melihat akan tantangan ini, maka kapal itu bisa naik di atas karang itu dan bisa karam. Inilah yang diperlukan kewaspadaan yang pertama, yaitu menjaga hati kita. Ini merupakan topik pada minggu ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dalam Amsal pasal 4 ayat 23, bagaimana dan mengapa kita harus menjaga hati dengan kewaspadaan, artinya tidak asal-asalan atau sambil lalu, atau kita sedang ingat, maka ada 3 alasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, hati adalah pusat dari kehidupan kita. Mengapa harus menjaga hati? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita mengalir aliran-aliran kehidupan. Hati diumpamakan seperti sumber mata air. Mata air dari suatu kota merupakan pusat kehidupan dari penduduknya. Mati atau hidupnya penduduk yang ada di kota itu, mereka akan ditentukan oleh ketersediaan air tersebut. Itu sebabnya mata air harus dijaga dengan segala kewaspadaannya. Contohnya Bapak Ibu bisa melihat ada bendungan yang namanya Bendungan Tilong. Itu di bawah bendungan itu terdapat ada instalasi air. Instalasi air itu dipagar, tidak diperbolehkan untuk semua orang atau siapapun masuk tanpa izin. Karena apa? Karena mereka menjaga air. Karena di situ ada instalasi air. Sehingga dijaga sedemikian rupa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau sumber air saja dijaga ketat. Kalau sumber air dijaga dengan kewaspadaan yang penuh. Demikian juga hati kita. Karena hati merupakan pusat dari kehidupan manusia. Itu sebabnya di dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru diutarakan bahwa hati merupakan tempat bagi pikiran, kehendak, perasaan manusia. Kita akan melihat hati sebagai tempat orang untuk berpikir. Ini di dalam pertama Samuel pasal 27 ayat 1 dikatakan bahwa tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Artinya hati juga sebagai tempat untuk berpikir. Yang kedua, hati sebagai tempat orang untuk berkehendak. Ini di dalam kitab perjanjian lama dalam pertama Samuel pasal 14 ayat 7.
Di situ dikatakan, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Artinya ada niat hati di sini. Dan yang ketiga yaitu hati sebagai tempat orang untuk berperasaan. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Sekali lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Berpikir, berkehendak, dan berperasaan ketiganya dilakukan orang di dalam hatinya. Dalam Alkitab, hati disebut sebagai jiwa atau soul. Ditegaskan bahwa hati merupakan pusat dari kehidupan manusia yang perlu dijaga dengan segala kewaspadaan. Hal yang kedua, hati adalah sumber yang mempengaruhi kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, di situ ada kalimat, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kehidupan kita ditentukan oleh keadaan dari hati kita seperti sumber mata air dari suatu kota. Jika airnya baik, maka penduduknya kota itu akan baik. Seindah dan sebaik apapun kota itu, jika airnya tidak baik, maka kota itu pun tidak baik. Kita melihat contoh pada tahun 1980 di kota Surabaya. Bapak Ibu tentu mengenal, pernah mendengar ada satu sungai yang bernama Kalimas. Kalimas ini berwarna kecoklat-coklatan. Pada tahun 1980 itu di kota Surabaya terjadi kemarau yang sangat panjang. Kemarau yang sangat panjang ini membuat banyak sumber-sumber air yang tidak mengeluarkan airnya lagi. Bahkan sungai Kalimas yang dijadikan tempat sumber untuk air minum untuk menghidupi kota itu pun debitnya menurun. Sehingga terjadilah apa yang terjadi, pencemaran. Banyak orang yang membuang sampah di Kalimas. Banyak orang industri limbah juga membuang limbahnya di Kalimas pada tahun 80-an itu. Dan ini airnya menjadi cemar. Dan cemar ini bahkan sangat memprihatinkan. Air PDAM yang disuplai ke masyarakat, yang disuplai kepada penduduk saat itu, ini airnya berbau. Bahkan tidak sedikit airnya juga ada cacing-cacing kecil yang di dalam air tersebut. Jika pandemi yang melanda dunia ini mencemari pusat kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menderita. Seperti apa yang disampaikan di dalam Amsal pasal 23 tadi. Amsal pasal 4 ayat 23 yang sudah tadi saya bacakan. Di masa wabah ini kita perlu memakai masker wajah agar kita tidak terpapar oleh virus. Juga kalau wajah kita sudah memakai masker untuk menangkal akan virus, maka juga memakai masker di hati. Hati kita juga perlu masker. Supaya apa? Supaya tidak terpapar oleh kecemaran yang meruntuhkan kehidupan kita. Yaitu kecemasan, kebimbangan, kesombongan, kepahitan, iri hati, amoralitas, dan semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terpandang apapun kedudukan manusia, dia mungkin sebagai seorang pejabat, atau mungkin dia sebagai seorang yang kaya raya, ataukah mungkin dia seorang terpandang. Jika hatinya cemar, maka semua yang ia punyai akan menjadi sia-sia. Itulah pentingnya untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena hati adalah sumber yang mempengaruhi akan kehidupan kita. Hal yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena hati adalah tempat di mana masa depan kita akan ditentukan. Bukan hanya kehidupan kita di masa kini, tetapi di masa depan juga akan ditentukan oleh hati kita.
Hati kita merupakan tempat untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Ketiganya sangat mempengaruhi akan kehidupan kita. Kita bahas satu persatu mengapa hati itu sebagai pikiran, kehendak, dan perasaan. Sebagai pikiran. Ini terdapat di dalam Amsal. Amsal pasal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Namun dalam terjemahan King James Version, dia katakan bahwa sebab seperti orang yang berpikir dalam hatinya, demikian ia. Kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, dia katakan membuat perhitungan, tetapi kalau di dalam King James Version, dia menjelaskan tentang berpikir. Pikiran betul, hidup kita akan menjadi betul. Jika pikiran kita keblinger atau pikiran kita sesat atau pikiran kita keliru, maka hidup kita juga akan menjadi keblinger, akan menjadi keliru, akan menjadi sesat. Jika pikiran kita sehat, maka hidup kita juga akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika pikiran kita ngawur, pikiran kita sembarang, maka hidup kita juga akan menjadi kabur. Jika dalam masa wabah seperti yang kita alami saat ini, pikiran saudara hanya pada kegagalan, rugi, kalah, dan lain-lain, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah dari pemerintah daerah memberikan bantuan rumput laut bagi petani-petani rumput laut yang ingin membudidayakan rumput laut. Dan tahu kalau pemerintah memberikan bantuan, itu tentunya tidak memaksakan untuk mengembalikan akan bantuan-bantuan tersebut. Tapi disepakati mereka akan mengembalikan, sehingga pemerintah membantu baik bibit, baik tali maupun sampan kepada masyarakat nelayan untuk budidaya rumput laut. Dan apa yang terjadi pada saat mereka budidaya rumput laut, hasilnya memuaskan, hasilnya sangat bagus sekali. Pada bulan pertama atau pada panen pertama, mereka rame-rame untuk mengembalikan uang yang milik pemerintah. Yang kedua demikian juga. Yang ketiga mulai separuh-separuh. Yang keempat dan seterusnya, mereka sudah mempunyai alasan. Kami tidak bisa mengembalikan karena rumput laut kami terserang kena penyakit. Dan apa yang terjadi? Kata-kata itulah yang menjadi penghalang untuk mereka. Sehingga hasil daripada rumput laut itu tidak bisa memuaskan. Karena apa? Dia mengatakan bahwa rugi. Dia mengatakan bahwa kalah. Dia mengatakan bahwa tidak beruntung. Dia mengatakan bahwa kena penyakit. Dan akhirnya perkataan itu pun jadi bagi mereka. Ini karena tidak mempunyai pikiran yang tetap. Yang berikut yaitu kehendak. Hati sebagai tempat untuk berkehendak. Kehendak yang kita sadari atau tidak kita sadari akan menentukan keadaan kita. Disinilah peranan atau kebiasaan daripada habit. Kebiasaan atau habit. Kebiasaan membuat kita berkehendak tanpa berpikir dan kita berbuat menurut kehendak yang tidak kita sadari. Menurut penelitian, 10% pekerjaan yang kita lakukan dikendalikan oleh pikiran. Sedangkan 90% dikendalikan oleh kebiasaan. Dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, apa yang saudara kerjakan? Mungkin saudara berdoa, kemudian membaca Alkitab, kemudian Anda mungkin olahraga, mungkin Anda teruskan dengan mandi, terus Anda teruskan dengan makan, terus Anda teruskan dan bekerja dan lain-lain. Ini melalui semua ini dilakukan dengan berpikir lebih dahulu. Lalu berapa banyak yang saudara lakukan tanpa berpikir lebih dahulu? Atau otomatis Anda lakukan? Contoh makan. Saudara-saudara akan makan, bertindak berdasarkan kebiasaan atau habit.
yang ketiga, perasaan. Perasaan akan menentukan keadaan hidup kita dan jasmaninya diri kita. Dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini menjelaskan bahwa perasaan yang diabaikan, jaga perasaan agar tidak dicemari oleh iri hati, kesombongan, kebencian, kepahitan, dan semua perasaan yang merusak akan kehidupan kita. Karena hati adalah tempat di mana masa depan kita akan ditentukan. Yang terakhir, menjaga hati sama dengan kita menjaga pikiran, menjaga kehendak, dan menjaga perasaan agar tidak dicemari oleh semua yang merusak akan kehidupan kita. Menjaga hati kita dengan kebiasaan baru. Kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Kita harus mengubah pikiran-pikiran kita yang negatif. Contohnya, seorang teller di pegawai bank, dia akan menerima banyak uang dari nasabah. Karena kebiasaan-kebiasaannya, sehingga uang-uang itu dimasukkan dan dia menghitung dengan cepat. Dengan mesin ataukah dia menghitung dengan tangan. Tetapi dia tahu bahwa apabila ada tersisip uang-uang palsu, dia sudah tahu. Karena apa? Karena dia sudah kebiasaan, dia terbiasa dengan melihat uang. Dia baru meraba saja, dia tahu bahwa ini uang palsu dan uang asli. Ini yang bisa membedakan karena kebiasaan-kebiasaan ini. Inilah pentingnya kebiasaan yang benar, yaitu membuat kita terjaga dari semua kecemaran yang menyusup dalam hati kita. Seperti tadi yang uang diselipkan, mungkin ada uang itu ada 100 lembar, ada 3 lembar uang palsu yang diselipkan. Itu yang menyusup itu, kita bisa mengetahuinya. Biasakan dengan mengucap syukur dengan segala sesuatunya itu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus mengisi hati kita dengan ucapan syukur dan kebenaran. Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Hati kita akan terjaga dan terpelihara dari segala kecemaran-kecemaran hidup ini. Di tengah badai yang melanda hidup ini, jangan kita panik. Jangan biarkan burung bersarang di atas kepala kita. Lakukanlah untuk mencegahnya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian bisa melakukan ibadah harian. Buku ibadah harian tersedia. Bagi Bapak Ibu jemaat yang menginginkan akan ibadah harian bisa mendapatkan bukunya. Tapi kalau tidak sempat membeli bukunya, kami dari gereja mengirim WA setiap hari. Baik pagi, siang maupun malam untuk mengirim ibadah harian. Bapak Ibu jemaat kami dorong untuk melakukan ibadah harian pagi, siang, dan malam. Ambil waktu 5-10 menit. Kalau Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk ibadah harian, maka di dalam ibadah harian itu ada termuat, ada pengantar ibadah, kemudian ada waktu teduh. Kemudian kita juga bisa melakukan pujian kepada Tuhan. Dan kemudian kita bisa lanjutkan dengan bacaan Alkitab, kemudian pengantar untuk renungan, dan doa untuk menanggapi bacaan Alkitab. Ini semuanya sudah disediakan.
tinggal Bapak Ibu melakukannya. Mari kita menjaga hati kita. Seperti Yesus Kristus menjaga dan melindungi akan kehidupan kita setiap saat. Dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu melindungi kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih hamba sudah menyampaikan akan berita kebenaran-Mu ini. Urapi akan kami semua Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami semua yang mendengar, kami semua yang melihat akan tayangan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan di tempat-tempat mereka berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menerima berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat-berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai akan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Berkat ini akan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.